I kind of noticed the major differences between the Jakarta stand-up scene and the New York stand-up scene. In Jakarta, people become comics because they love to tell jokes, they like to make people laugh. People in New York, I feel like they become comics because otherwise they would kill themselves. Talking about you guys. Or kill someone. If you go to open mics, you always see this motherfucker, you look at him and he looks like, yeah, this person about to shoot himself in the head. It's my cell phone. I want to record that motherfucker. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh rizki, penuh rahmat untuk yang beriman. Saya kelihatannya tidak. Tapi kita tahu. Ya ibadah mah jalan aja terus ya. Di episode kali ini kita akan ngomongin soal apa yang terjadi selama seminggu ke belakang, tapi juga bagaimana rasanya mulai berpuasa dengan keluarga di New York City. Bumper. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Betul sekali, ini adalah kali pertama kami sebagai sebuah keluarga menjalankan bulan Ramadan di sini. Sebelumnya gue udah pernah berpuasa di New York kalau gue sendirian mah tahun lalu. Tapi kan waktu itu keluarga belum datang karena keluarga datangnya benar-benar pindahnya September. Jadi ini minggu pertama. Tapi seperti biasa kita coba jalanin dulu pembahasan selama seminggu kemarin. Di hari Senin gue open mic di Home Sweet Home Comedy Club yang dilakukan di Christie's Bar. Dijalankan sama Jonesy Corona. I've been doing open mics almost every day for over a year. I'm starting to pinpoint differences between the Jakarta comedy scene and the New York stand-up comedy scene. Back in Jakarta, people become comic because they love to tell jokes and they love to make people laugh. In New York, I feel like people become comic because if not, they would kill themselves. Or someone. Terus open mic, gue open mic di sana karena gratis. Tapi karena gue nggak enak hati, jadi gue selalu beli. Gue perhatiin yang lain pada nggak beli minum soalnya. Gue lihat-lihat nih komika New York nih kelakuannya kayak anak komunitas stand up Indo juga nih. Suka nongkrong di sebuah tempat open mic-nya gratis, tidak ada kewajiban beli minum, akhirnya nggak beli minum, kasihan barnya. Tapi karena gue nggak enak, karena gue beli, kadang gue beli seltzer, kadang gue beli cola. Pengen beli teh botol tapi nggak ada. Open mic di situ Selasa gue open mic di Eastville Comedy Club. Ada momen yang menarik. Biasanya kadang-kadang open mic itu suka ada aja secara berkala ya, tapi nggak tentu, maksudnya nggak ada durasi jelasnya. Tapi kadang-kadang kalau kita open mic, kita suka ngeliat di antara penonton ada, di antara komika ada penonton beneran. Yang mana itu kan jarang karena open mic kan isinya komika doang. Kadang ada penonton beneran, kadang ada berlima, berdelapan. Biasanya itu adalah teman-teman kuliahan. Biasanya salah satunya lagi ulang tahun. Terus pengen ngerayain ulang tahun dengan nyobain stand up. Kadang di challenge sama temennya untuk stand up, kadang dia bilang gue pengen menghadiahi diri gue sendiri dengan stand up, ayo dong tonton gue, terus mereka berangkat. Nah, kejadian tuh kemarin di Eastville, di antara berdelapan, salah satunya tuh stand up. Terus gue urutan keberapa ya, mungkin gue urutan keempat atau kelima. Terus gue perhatiin si Colin, si hostnya, itu tuh tidak seperti biasanya tampak begitu riang di atas. Biasanya selalu kayak orang nggak pede, kayak orang stres, kayak orang depresi, terus ngomongnya pelan. Kemarin dia
bukan cuman percaya diri, dia ngeluarin banyak sekali beat-beat andalannya yang gue nggak pernah ngeliat dan lucu gitu. Udah kelihatan ini mau udah barang jadi nih. Lucu banget. Dia ada satu beat kayak gue, dia bilang gini, gue tuh seneng bermain karakter. Ini karakter yang baru lagi. Jadi dia sebelum dia ngeluarin karakter baru ini, dia ngeluarin karakter. Terus dia bilang gini, ini sekarang karakter baru nih. Ini orang baru ngelihat hujan untuk pertama kalinya. Terus dia gini. Gue kurang lucu kalau dia ngelakuin lucu. Jadi orang baru ngeliat hujan pertama kali. Hah? Apaan nih? Wah, banyak banget. Lucu tau ngeliat orang panik ngeliat, kok hujan air banyak banget. Lucu deh. Nah terus karena orang-orang ngeliat dia tampaknya bawain sesuatu yang solid, terus komika yang berikutnya juga, kok gue perhatiin kok beatnya pada solid semua gini, kok karena open mic kan biasanya kan orang tuh bawain sesuatu yang kelihatan sekali masih belum matang, kelihatan sekali kayak lagi belum jadi gitulah, karena lagi dikembangin, orang lagi nyari gimana cara ngomongnya ya, gimana cara yang tepat ya, analogi yang bisa dipakai apa ya, aduh gue pakai analogi ini ternyata salah, lagi kelihatan gitu kalau itu tuh barang baru. Nah ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga gue perhatiin, lah kenapa bagus semua, gue naik ke atas panggung juga bilang, kenapa ya, kok gue ngerasa semua orang yang naik ke atas panggung kok pada nggak bawain materi baru ya, pada solid semua, lu gila lu semua, ada 7 orang doang di antara penonton langsung lu anggap show, terus pecah langsung tuh. Do I have this feeling that all the comics that come up before me didn't do their new materials in this open mic? It's like looking all polished and solid. You guys have 7 people in the audience and you're treating it like a show. Fuck you guys. It's supposed to be an open mic, motherfuckers. Look at how sad these comics are. They isolate up. Real people. Real people. They're real people. Pecah banget. Nah, terus gitu di antara itu ada salah satu komika kembar yang sering gue tonton di open mic. Dan gue selalu ketemu mereka di Brooklyn kalau open mic. Nggak pernah di tempat lain, selalu di situ. Namanya Greg and Rob. Lucu banget sih. Cuman gue nggak ngerekam set mereka utuh, nggak enak sama merekanya. Udah selesai terus open mic mungkin ada sekitar 15 orang. Terus gue pulang, nah kan gue pulang sambil dengerin musik. Tiba-tiba kan ada jeda antar musik kan, ada jeda antar lagu, jadi sempet hening. Tiba-tiba di belakang gue dengerin ada orang lagi ngomongin kejadian open mic tadi. Gue nengok ke belakang, ternyata ada 3 anak muda, kayaknya juga anak-anak kuliah sih. Terus, yo, we were just talking about you, kata mereka bertiga gitu. Oh, hi. Terus, yeah, we were talking about you, you were the best man, you were the funniest among everybody. Gitu, mereka muji-muji gue, kata gue, wah gila. Seneng banget gue dipuji sama mereka. Terus, sambil turun ke kereta, kami sama-sama ngambil naik kereta arah Manhattan. Terus pada nanya-nanya gitu, lu udah berapa lama stand up? Terus gitu, tadi lu di setnya lu bilang setahun ya, terus lu udah manggung belum? Gimana sih caranya manggung gitu? Terus gimana sih caranya dapat pass di comedy club? Lu dapat pass di comedy club di mana aja? Oh gimana rasanya? Dibayar berapa? Terus kata gue, wah lucu banget ya. Kayak baru setahun udah kayak jadi abang-abangannya orang, lucu menurut gue. Lucu banget, aneh. Tapi bahwa ada orang-orang New York, terus mereka juga lagi pengen jadi stand up comedian, terus ngeliat gue, terus ngerasa gue keren, gue happy. Nah, sebelumnya juga di open mic yang sama, ada satu orang Filipino, nama siapa gue lupa, gue follow juga di Instagram. Setelah gue selesai manggung, terus dia duduk samping gue boleh duduk di sini nggak? Duduk di depan gue. Oh boleh gitu, terus dia bisik-bisik, lu orang Indonesia ya, gue orang Filipino, jarang gue ketemu orang Asia Tenggara gitu. Terus ngobrol-ngobrol, tadi lu pecah banget, lu kalau open mic biasanya di mana gitu. Kata gue, aduh lucu banget dah, perasaannya lucu banget, nggak kebayang ya. Tapi gue kan biasa bilang ya di video-video tadi bikin vlog bahwa kebahagiaan gue tuh selalu kalau misalnya A, sesama komika bilang gue lucu, B, ada penonton yang bilang gue lucu, maksudnya penonton sana gitu, bukan orang Indonesia, penonton sana. Tuh gue selalu, gue kumpulin nih orang-orang ini, sambil gue mengingatkan diri gue, oke, Nji, yang lo lakuin ini benar. Yang lakuin ini benar, konsisten aja.
open mic setiap hari tuh kayak ngerilis konten stand up di YouTube, di sosmed setiap hari. Lu nggak tahu mana yang nyangkut, lu nggak tahu nih, tapi lu konsisten aja. Kayak bikin konten sosmed. Lu bikin konten sosmed, ada yang nonton, nggak ada yang nonton, dianggap lucu, nggak dianggap lucu, taruh aja terus aja lu tahu. Karena lu nggak tahu nih mana yang akan nyangkut. Tiba-tiba ntar ada yang bilang, bagus tuh, bagus gitu. Terus numpuk tuh yang bilang bagus, makin lama makin banyak. Terus tiba-tiba ada kesempatan, ada peluang. Terus aja, gara-gara kita terus naruh konten. Sama open mic juga gitu. Kadang-kadang nggak ketahuan nih open mic nih ada yang nonton atau enggak. Tapi gue percaya setiap kali gue lakuin tuh makin lama gue juga makin bagus. Kayak bikin konten juga makin lama makin bagus kan. Terus aja makin lama makin bagus. Nggak tahu nih, duit datang, peluang datang, pujian datang, nggak ada yang tahu nih. Ntar tiba-tiba nyampe aja sampai titik di mana orang mulai notice, peluang mulai datang. Dan itu datang hanya karena gue memaksa diri gue untuk keluar setiap hari. Setidaknya 5 kali. Kayak minggu ini nggak setiap hari gue keluar, tapi gue tetap dapat kuota 5. Tiap minggu selalu ngejar kuota 5. Ini sesuatu yang gue khawatirin minggu ini, episode depan. Mungkin nggak dapat kuotanya, kan? Gue lagi nulis buku Pecahkan New York. Yang mau gue buka PO-nya, rencananya April awal. Siap-siap ya, pantau infonya di Comikeret Pecahkan. Gue lagi ngejar nih, gue nulis berdua sama Indra Cahya. Sekitar udah, gue mau bilang, dari sisi gue sih udah 25%. Kalau ditambah dari sisi Indra Cahya mungkin 40%, nggak tahu juga. Jadi kelihatannya kekejar. Pecahkan New York itu spin-off dari buku Pecahkan. Pecahkan nanti akan ada volume 2, tapi itu tahun depan. Sekarang gue rilis Pecahkan New York, buku yang ditujukan kepada 3 orang. Orang yang pengen dengar aja cerita si Panji di New York seperti apa. Jadi karena emang semi novel, nggak novel juga karena kehidupan nyata ya. Ya pokoknya naratif gitulah, bercerita. Jadi ada ceritanya juga. Sehingga kalau lu pengen tahu lebih detail daripada yang gue pernah bahas di vlog. Kalau lu pengen tahu, lu baca tuh bukunya. Atau lu pengen belajar stand up, bisa juga lewat buku Pecahkan New York. Karena di buku itu paralel antara apa yang gue lakukan di New York tuh ternyata sama aja sama apa yang harus dilakukan oleh lu di Indonesia gitu, di kota apapun. Jadi kalau lu mau belajar stand up, buku Pecahkan New York juga pas. Atau lu bercita-cita, minimalnya memberanikan diri untuk berhayal untuk pindah ke New York. Ini juga pas. Jadi ada 3 jenis konsumen. Orang yang pengen dengar cerita gue, pengen baca cerita gue, orang yang pengen belajar stand up, orang yang pengen pindah ke New York. Nah, jadi gue lagi nulis nih dan deadline makin deket. Terus gue mau banyak nulis aja di rumah. Gak tahu deh dapat kuotanya atau enggak. Tapi kalau minggu ini, Senin kan gue open mic tuh, Selasa gue open mic, Rabu gue nggak open mic. Rabu gue ketemu sama orang namanya Big Mike. Dia adalah produser podcast. Jadi dia nyewa ruangan gitu. Terus ruangan itu disewakan. Terus gue lagi nyari tempat untuk bikin podcast kan. Gue pernah bahas bahwa target gue adalah punya podcast di New York. Pengen nyari studio yang proper biar orang tuh gampang nyarinya lah kalau mau rekaman di situ. Terus yang dia tawarin sebenarnya lengkap banget, tapi gue lagi mikirin harganya dia oke nggak ya. Jadi yang dia tawarin nih adalah Senin sampai Minggu, lu mau masuk kapanpun bisa selama nggak ada yang make. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi juga bisa. Lu mau live streaming bisa. Lu mau live streaming untuk audiens lu di Jakarta, jadi lu 7 pagi, di sana jam 7 malam atau ya tergantung jam 6 sore gitu misalnya, bisa juga live streaming. Terus udah gitu dia live on tape, jadi dia ngedit langsung sehingga cepet kelar tuh filenya udah jadi. Dan kalau podcast kan jarang lah ada yang, apalagi kalau gue ya, jarang ada yang itu dibuang, yang ini dibuang, kayaknya sih nggak ada. Terus udah gitu dikasih 2 klip promo, terus udah ada ruangan, lighting segala macam, udah ada kopi, air, terus ada sound, pokoknya proper lah gitu, pas untuk konten one on one gitu. Dia editin videonya tapi audionya juga ada. Terus bisa dia yang ngupload, bisa gue yang ngupload. Nah, semuanya itu per episode $450 alias $6.750.000. Gue mikir dulu layak nggak ya?
Kalau ngitung AdSense per video sih nggak nutup itu. Kalau ngitung AdSense yang gue dapat per bulan, nutup banget sebenarnya. Tapi kan duit AdSense gue pakai untuk yang lain-lain, untuk rumah ini, termasuk membership. Jadi gue lagi mikir-mikir, aduh. Karena gue tuh cukup yakin bahwa sehari itu gue bisa ngerjain 2, bisa ngerjain 3. Coba lu bayangin. Ngerjain 2 aja udah 13 jutaan. Gue ngitung masih pakai rupiah karena bayarnya pakai duit rupiah kan, belum pakai duit Amerika gue nih. Duit Amerika gue kan nggak ada. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Haji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini, coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Gue nggak tahu nih layak atau tidak. Masih gue pikir gue bilang sama dia, Big Mike kasih gue waktu, gue mau shopping ke tempat-tempat lain. Oh silakan, nggak apa-apa, nanti kabarin gue aja kalau udah siap. Ya oke lah. Dia tahu gue soalnya, dia tahu YouTube gue berapa, Instagram gue berapa, dia tahu. Terus dia belum apa-apa, dia bilang kalau misalkan kita komitmen jangka panjang nanti harganya turun lah 450, tapi seturun-turunnya menurut gue 400, tetap mahal. Jadi gue nggak tahu. Nah, habis itu gue langsung pulang karena Kamis kan puasa tuh. Jadi gue pulang nyiapin, memastikan bahwa kebutuhan untuk sahur gue siapin juga. Jadi gue nggak open mic. Jadi malam ketika kepikirannya beli sesuatu gitu, guanya ada di rumah, nggak lagi keluyuran open mic. Nah, tanggal 23 kami sahur. Tapi cuman gue sama Dipo karena Mila sama Shira lagi tidak berpuasa. Lucu banget ya. Shira udah remaja sekarang. Oh my god. She's a lady now. Tapi ya cuman gue sama Dipo, terus kami sahur. Nah terus tapi sayangnya hari pertama berpuasa, gue nggak bisa buka puasa di rumah. Sayangnya karena gue ada kerjaan. Hari Kamis gue ke Producers Club karena gue ngisi acaranya Kevin. Dia ada satu komika Spanish gitu. Dia bikin acara penggalangan dana untuk kanker. Ngajak gue dengan senang hati terlibat. Bukan cuman karena pada dasarnya kalau ada job gue mau datang, tapi karena ya ini untuk amal untuk kanker. Jadi gue datang ke situ, Serbi sama Wyatt juga ngisi. Terus gue headliner, terus gue ngeluarin beat tahu nggak beat Dipo yang nama aku Dipo, aku sehat. Gue keluarin tuh di situ. Terus katanya sih pecah, tapi kalau di rekaman gue tuh nggak kayak pecah gitu. I remember I took my son. He was still 7 at the time. Took him to a hospital to meet with this children with cancer with their family, and this is the first time he's going to meet kids with cancer. And so I have to brief him. Because you know how kids are, they say things, right? They don't mean it, but it sounds mean. And so I was like, you're about to meet kids your age. They're sick, they're terminally ill. Don't talk about their health. Don't ask about their health. Don't mention about their health, okay? They have bald hair because of chemotherapy. Just don't mention about their health. Don't talk about their health. Do you understand? I understand. Do you do though? I understand. All right, fine. So we get to the hospital, and then they all see me with my son. And oh, Panji brought his kid with him. Hi, what's your name? And then my son, in the middle of the room, was like, hi, everybody, my name is Dipo, and I am healthy. I'm like, fuck this shit. Oh my God. Tapi kalau kata orang-orang, Serbi bilang, Wyatt bagus banget itu cerita yang anak lo di rumah sakit, jadiin reels deh gitu. Terus pas gue dengerin lagi, tapi kayaknya kurang gitu. Tapi beat itu gue keluarin, jadi bahasa Inggris. My name is Dipo and I am healthy. Terus udah gue pulang,
sahur lagi, buka puasanya juga nggak di rumah, buka puasanya karena hari Jumatnya gue open mic jam 5 di Greenwich Village Comedy Club. People in Jakarta become comic because they like to tell jokes and they like to make people laugh. Here in New York, I feel like a lot of people become comics because otherwise they would kill themselves. Or kill someone, right? There's always this one person at an open mic, you look at him and you be like, yeah, he's about to shoot himself in the head. Terus malamnya jam 9.45 gue ngisi di Eastville Comedy Club. Udah lama gue nggak dapat spot di Eastville, selalu ngasih availability tapi nggak dipanggil-panggil. Sekalinya dipanggil Jumat malam. Sayangnya bukan Jumat prime time sih, bukan Jumat yang jam 8. Gue ngisinya 9.45. Jam 8-nya ada Janine Garofalo, selisipan gitu. I find it weird how people think that being reborn as an animal it's a bad thing. I don't get it. Like it sucks to be reborn as a frog or as a turtle. To me, any life that doesn't have to have dreams and aspiration is an awesome life. It's an awesome life because your dreams and aspiration is making you look miserable, like him. It's making you look miserable because animals live just for the sake of it. Do you know why birds sing? Do you know why birds sing? Because no birds sit at the office 3 p.m. thinking, actually, I wanted to be a dancer. None of them. No, never. Right? Do you know why monkeys swings on trees? Because no monkey has ever sit in a deli writing jokes thinking there's no money in this. Why am I fucking doing this? Terus udah gue ngisi. Setelah gue open mic kan kelar jam 7 tuh. Jadi untuk yang nanyain sahur di sini tuh matahari naik tuh jam 6.35, 6.3 naik terus kan ke 6.38. Jadi gue sama Dipo tuh sahur jam 5:30, 6. Tapi buka puasanya jam 7.10, 7.11, 7.12 naik terus kan. Berapa jam tuh? Hitung sendiri deh. Nah, kelar gue open mic di Greenwich Village itu kan jam 7 kurang 10 seingat gue. Terus gue keluyuran bingung di McDougal nyari tempat buka puasa di mana. Akhirnya gue ngeliat ada Chinese restoran, dulu gue masuk aja lah, pasti ada nasi goreng. Yaudah gue masuk ke situ makan nasi goreng. Terus gue dikasih video mereka lagi pada buka puasa di sini barengan. Terus guenya makan nasi goreng sendirian. Habis itu gue pindah ke Brooklyn, terus sempet ngopi dulu bentar karena agak kepagian sambil nyusun set. Terus jam 9.30 gue nyampe, terus gue manggung deh. Gue tuh perhatiin, gue tuh selalu udah berapa kali manggung di Eastville tuh selalu jadi komika yang paling awal datang. Selain hostnya ya, gue datang paling awal. Makanya gue selalu naik kedua. Abis hostnya naik, pasti gue. Padahal di jadwalnya harusnya gue naik ketiga, keempat gitu-gitu. Tapi kadang yang lain pada telat, yaudah deh gue telat mulu komika-komika yang manggung di Eastville, gak ngerti gue. Tapi gue naik dan menurut gue pecah, happy sekali. Sayang penontonnya gak banyak. Paling berapa ya? 10 gue rasa. Lebih sih, mungkin 12, 13. Segitulah, gak terlalu banyak. Tapi sebenarnya happy sih gue karena pecah saat itu. Terus gue pulang udah malam deh. Gue nyampe rumah jam berapa tuh? Mungkin jam 11:30 kali. Atau mungkin jam 12. Udah nyampe rumah, terus sahur lagi. Nah, dapatkan tuh 5 kuota kan, Senin, Selasa, Kamis, Jumat 2 kali dapat 5 kuota. Terus hari Sabtu Minggu nggak kemana-mana. Hari Sabtu gue ngerakit furniture, nggak bikin videonya sih. Ngerakit furniture. Hari Minggu juga. Nah hari Minggu jadi rumah gue tuh di basement kan banjir. Mungkin ada yang pernah ngeliat itu banjir. Itu sebenarnya udah sebulan tuh banjir itu tuh. Karena setiap kali gue minta landlordnya untuk kirim orang tuh ada aja masalahnya. Akhirnya kemarin hari Minggu kalau nggak salah, akhirnya datang tukangnya, terus dia bongkar gipsum gitu, nyari pipa-pipa yang rusak. Akhirnya ketemu juga pipa di balik kulkas. Pipanya kelihatan yang bocor, terus dia tambel, terus gue keringin, terus sampai sekarang sih belum bocor lagi. Terus, nah hari Minggu sorenya sekeluarga buka puasa dan makan bareng. Ya Shira sama Mila masih belum puasa, tapi kami duduk satu meja
terus buka puasa, terus makan bareng. Gitu deh. Biasa aja sih sebenarnya ya, berpuasa di sini. Sama aja. Belum sempat ke masjid, belum traweh. Jauh soalnya. Jauh. Males. Tapi pengennya sih ntar sempat nyempetin traweh lah. Nanti kita lihat di masjid yang mana dan seperti apa. Untuk sekarang ini dulu. Di video minggu lalu ada yang ngomongin si Panji nggak puasa ya. Tolol ya. Padahal kan gue udah bilang di video itu bahwa itu hari Senin gue bikinnya. Senin kan belum puasa. Sekarang tidak ada minuman karena saya berpuasa. Ya berarti masih ada 3 episode ke depan yang dengan semangat Ramadan. Jadi ditungguin aja episode berikutnya seperti apa. Dan untuk yang pengen beli buku pecahkan, ditungguin aja infonya di @comika.pecahkan. Untuk sekian dulu. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.